Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Melanie Eka akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. UNESA kembali lakukan perkuliahan secara tatap muka terbatas usai libur Lebaran. Jelang pelaksanaan UTBK SBMPTN, UNESA optimalkan persiapan teknis dan protokol kesehatan. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Setelah sepekan lebih menikmati libur Lebaran, UNESA kembali lakukan perkuliahan secara tatap muka terbatas. Pelaksanaan perkuliahan tatap muka terbatas ini diikuti oleh mahasiswa S1 Angkatan 2021. Pelaksanaan perkuliahan tatap muka terbatas kembali dimulai sejak 9 Mei 2022 lalu. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, perkuliahan masih dilaksanakan secara hybrid. Kendati demikian, antusiasme mahasiswa cukup tinggi. Seperti halnya suasana perkuliahan di Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA. Isinya ya senang aja, semangat ya, apalagi sudah sekian minggu nggak ketemu anak-anak, sekarang ketemu lagi itu rasanya ya kangen ya anak-anak. Kemudian mereka juga bersemangat, ini yang luring ini ya, di WA itu sudah bertanya, Ibu besok ini kita kuliah apa gitu ya. Oh ya, luring dan daring, tolong persiapkan segala sesuatunya. Jadi PC semua yang membantu untuk mempersiapkan teman-teman yang kuliah secara daring ya. Jadi yang hadir ini ada 19 orang, jadi sisanya daring ya. Untuk mahasiswa yang mengikuti perkuliahan secara tatap muka terbatas, saat ini masih difokuskan pada angkatan 2021. Setelah libur Lebaran minggu lalu, mahasiswa mengaku cukup senang dapat kembali menjalani perkuliahan secara luring. Hal ini dikarenakan perkuliahan secara daring masih sering terkendala pada kekuatan jaringan, sehingga penyampaian materi kuliah sering kali terganggu. Seru sih karena ketemu teman-teman kan rame. Kalau online itu nggak enaknya terkendala jaringan sih pasti. Terus nggak kenal teman-teman karena nggak langsung ngelihat mukanya gitu. Kalau menurut saya itu kalau online itu lebih susah dicerna. Sedangkan kalau offline itu lebih bisa masuk lah, materi-materi itu lebih masuk. Ke depan, para mahasiswa berharap dapat menjalani perkuliahan tatap muka langsung secara keseluruhan. Dengan adanya perkuliahan tatap muka, mahasiswa akan bisa merasakan dampak hubungan sosial yang lebih maksimal di bangku perkuliahan. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Tambang Waskito melaporkan. Jelang pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK SBMPTN yang aman dan nyaman bagi peserta, UNESA lakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Agenda ini dilakukan guna optimalkan persiapan teknis dan protokol kesehatan pada pelaksanaan UTBK SBMPTN yang diikuti 22.140 peserta. Jelang ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau UTBK SBMPTN pada 17 hingga 22 Mei 2022 dan 28 hingga 3 Juni 2022 mendatang, UNESA lakukan finalisasi persiapan UTBK 2022. Diawali dengan peninjauan ruang ujian oleh tim Satgas Covid Pemerintah Kota Surabaya dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi akhir panitia UTBK. UTBK SBMPTN UNESA yang dilaksanakan dalam 2 gelombang ini nantinya akan berlokasi di 3 kampus, diantaranya adalah Kampus UNESA Lidah Wetan dan Ketintang, serta Kampus Mitra UNUSA. Adapun gedung yang akan digunakan di kawasan UNESA Lidah Wetan dan Ketintang ialah gedung FIP, FBS, Perpustakaan, dan Training Center untuk Kampus Lidah Wetan, serta gedung FISHA, FEB, FMIPA, dan FT untuk pelaksanaan UTBK SBMPTN di Kampus Ketintang. Jelang pelaksanaan ujian tersebut, Dr. Sukarmin MPD Ketua Satuan Admisi UNESA menyampaikan bahwa panitia UTBK UNESA pastikan koordinasi optimal antar pihak terkait
mulai dari Satgas Covid, provider jaringan internet, PLN, hingga kepolisian untuk memastikan keamanan dan kelancaran jalannya ujian. Nanti hari Selasa ya, tanggal 17 kita akan memulai UTBK. Nah, beberapa hari ini kita sudah koordinasi dengan berbagai pihak ya. Jadi antara lain kemarin dengan provider ya, jadi dari Indosat dan dari Telkomsel ya, karena itu adalah penyangga utama karena kita ujiannya berbasis komputer, maka kita koordinasi dengan beliau. Terus kemudian dengan PLN ya, kemudian dengan kepolisian. PLN itu nanti untuk menjamin stok listriknya aman ya. Terus kemudian dengan kepolisian kami berharap arus lalu lintas yang di luar kampus ya itu dibantu oleh kepolisian ya. Kalau di dalam kampus ya kita sudah punya security sendiri ya. Itu persiapan yang terkait dengan pihak luar. Kemudian yang intern kita sudah menata semua ruangan UTBK yang akan digunakan oleh peserta ya. Terus kemudian juga pemasangan tanda-tanda, terus kemudian publish lokasi yang bisa di barcode oleh peserta. Nah, itu semua dengan harapan peserta nanti lancar ketika menuju ke UNESA dan tes di UNESA. Meski saat ini penyebaran COVID-19 mulai menurun, Universitas Negeri Surabaya tetap himbau peserta ujian untuk patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker selama jalannya ujian, menggunakan hand sanitizer, serta mengaplikasikan social distancing guna menekan penyebaran COVID-19. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Zulfaili Yahya melaporkan. Seleksi tim pelatihan khusus kejuaraan nasional Federasi Arung Jeram Indonesia, pengawas daerah Jawa Timur, dilakukan di Danau Unesa Lidawetan. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari Kabupaten se-Jawa Timur dan para atlet arung jeram mahasiswa UNESA. Dalam rangka kejuaraan nasional dan persiapan PON 21 2024, Federasi Arung Jeram Indonesia Pengda Jatim lakukan seleksi tim arung jeram pelatihan khusus pada 10 Mei 2022 di Danau Unesa Kampus Lidah Wetan. Dalam kegiatan kali ini, dilakukan seleksi untuk tim Regu Putra dan Regu Putri yang diikuti para peserta dari seluruh kabupaten dan klub se-Jawa Timur. Seleksi untuk tim pelatihan khusus ini terbagi menjadi beberapa tes yang meliputi tes fisik, psikologi, dan teknik dayung. Dalam proses seleksi juga diawasi oleh para atlet profesional dan dihadiri langsung oleh Ketua Harian Federasi Arung Jeram Indonesia, Pengurus Daerah Jawa Timur. Karena ini kan hal baru, tapi sekarang anemonya cukup besar. Jadi kemarin itu kita mentargetkan hanya 40 peserta, tapi sekarang diikuti lebih dari 50 orang. Jadi itu anemonya cukup besar dan untuk sebagai indikator bahwa untuk PON Jawa Barat cabang olahraga arung jeram ini masuk ke eksebisi dan waktu itu Jawa Timur mendapatkan 3 emas. Selain dari peserta klub se-Jawa Timur, mahasiswa UNESA juga ikut berpartisipasi dalam seleksi kali ini dengan mempersiapkan fisik dan latihan teknik dalam mendayung sebelum seleksi tim khusus ini dilaksanakan. Mapala UNESA mewakili Jatim untuk kejuaraan di Lampung. Setelah itu beberapa kejuaraan di Surabaya dan di Jember, alhamdulillah dapat nomor terus itu. Kedepannya, pengurus daerah Jawa Timur dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta maupun perguruan tinggi, khususnya UNESA, yang memiliki program pendidikan kepelatihan olahraga yang mampu mengimplementasikan ilmunya dalam melatih bibit atau atlet muda yang ada di Indonesia, khususnya bagi para atlet arung jeram yang ada di Jawa Timur. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Muhammad Torik melaporkan. Satuan Pengembang Media Informasi KC Media by UNESA adakan coaching klinik untuk para presenter freelance. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan evaluasi serta meningkatkan kompetensi para presenter. Kegiatan coaching klinik ini diisi langsung oleh Kepala Satuan Pengembang Media Informasi KC Media Hermaretno Prabayanti SEM Medcom dan penyiar KC Media Tia Ezar SPD. Kegiatan ini dilaksanakan di Studio Kreatif Lantai 4 Gedung Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya pada Selasa 11 Mei 2022. Coaching klinik kali ini berfokus pada evaluasi dan progres presenter freelance
selama membawakan berbagai program di Kece Media. Kepala Satuan Pengembang Media Informasi Kece Media, Hermarno Prabayanti SEM Medcom, dalam paparannya menyampaikan terkait make up look serta body language yang harus dimiliki oleh para presenter ketika live siaran. Tia Eza dalam paparannya menyampaikan berbagai tips terkait teknik membaca berita yang meliputi artikulasi, aksentuasi, dan intonasi yang merupakan teknik dasar yang harus dimiliki oleh seorang presenter. Hari ini pertama kita belajar bareng dengan Bu Herma dan Bu Tia tentang presenter mulai dari bagaimana pembawaannya, gestur tubuhnya, dan lain-lainnya. Dan lalu yang kedua ada sharing session dengan Bu Herma dan Bu Tia tentang bagaimana kendala-kendala dari presenter kita Kece Media ini. Para presenter freelance menyambut baik langkah Kece Media dalam memberikan treatment untuk perkembangan kompetensi mereka. Dalam sesi sharing session, para presenter juga menceritakan terkait kendala yang dialami ketika siaran, sehingga dapat menemukan solusi terbaik untuk kedepannya. Dari Surabaya, tim liputan Kece Media melaporkan. Pemirsa, laporan kucing klinik presenter freelance tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutahirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya Mileneka, tetap sehat dan sampai jumpa.